Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, berjumpa kembali di channel Bang Abdul Official. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, share, like, and comment agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan motivasi, informasi, pengalaman, dan edukasi lainnya. Terima kasih. Halo sobat, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara memulai bisnis, cara memulai usaha, dan tips-tips untuk kita memulai usaha kita dari nol sampai dengan memang benar-benar aktif dalam pemasaran. Kalau misalkan kita berbicara tentang cara, tentunya banyak sekali informasi-informasi tentang cara memulai bisnis, baik itu di internet, website, ataupun di YouTube. Coba kita klik aja di internet cara memulai bisnis. Tentunya itu bakal banyak sekali keluar cara-cara untuk memulai sebuah bisnis. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman cara memulai bisnis. Pengalaman ini saya bagikan berdasarkan perjalanan dulu tahun 2014 saya memulai bisnis. Jadi saya berbicara seperti ini berdasarkan sebuah pengalaman bisnis saya. Terus tonton, terus saksikan, dan terus simak. Oke sobat, 7 cara memulai bisnis. Pertama, yaitu tentukan niat dan doa. Jadi teman-teman semua, dalam memulai bisnis yang paling utama tentukanlah niat kita. Karena niat inilah yang akan menjadikan penentu usaha kita ke depannya. Kalau misalkan niat kita baik, maka insya Allah usaha ke depannya pun akan baik. Namun kalau misalkan niat kita ecek-ecek, biasa aja, dalam artian tidak serius dalam berniat, maka hasilnya pun akan tidak serius. Nah, setelah niat kita utuh, niat kita memang benar-benar berbisnis ini karena Allah Subhanahu wa taala, lalu selebihnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam berdoa ini kita harus tahu teknisnya juga. Jangan sampai kita hanya berdoa sendiri saja kepada Allah. Nah, bagusnya kita meminta doa kepada orang tua juga. Kita juga meminta doa kepada teman-teman kita, meminta kepada kerabat-kerabat kita sebuah doa, meminta kepada guru-guru kita. Namun yang utama adalah kepada orang tua kita terlebih dulu. Kita memulai bisnis, selain niat kita juga meminta doa kepada orang tua. Nah, itulah yang saya laksanakan tahun 2014 sampai dengan sekarang. Saya selalu meminta doa kepada Allah dan selalu minta doa kepada kedua orang tua kita. Maka insya Allah doa kepada orang tua, meminta kepada orang tua, insya Allah orang tua ini pasti akan mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentukan bisnis Anda. Tentukan jenis usaha Anda. Anda memulai bisnis, harusnya Anda menentukan sebuah bisnis Anda. Mau jual apa saya nih? Mau bisnis apa saya nih? Nah, namun perlu diingat, menentukan sebuah bisnis, menentukan sebuah jenis usaha, usahakan harus berdasarkan minat Anda, harus berdasarkan hobi Anda, harus berdasarkan passion Anda. Nah, kalau misalkan Anda sudah menentukan bisnis Anda berdasarkan passion Anda, maka Masya Allah, kedepannya Anda akan enjoy melaksanakan bisnis itu. Anda akan cinta kepada bisnis itu. Maka setelah Anda cinta kepada bisnis, maka bisnis Anda berkembang dengan baik. Cobalah untuk mencintai bisnis Anda, buatlah passion Anda terhadap bisnis Anda. Anda adalah bisnis Anda dan bisnis Anda adalah Anda, sesuai dengan passion Anda. Ketiga, setelah kita menentukan bisnis, hitunglah dengan benar-benar modal Anda. Nah, dalam menentukan modal, dalam menghitung modal sebuah bisnis Anda,
itu jangan sampai ngeracau atau jangan sampai asal-asalan. Jadi Anda memulai bisnis itu harus menghitungnya benar-benar. Hitunglah modal bisnis Anda dari A sampai dengan Z. Contohnya misalkan Anda memulai bisnis online shop. Nah, coba Anda perhitungkan harga baju misalkan berapa, terus belum nanti ongkirnya berapa, paket internetnya berapa, ongkos bensinnya berapa misalkan, atau Anda minum, Anda makan, atau apapun lah itu. Semuanya harus tertata dengan rapi, semuanya harus tertulis dengan rapi. Dari mulai hal terkecil sampai dengan kebutuhan besarnya itu silakan Anda hitung. Silakan Anda hitung, rakap semuanya. Nah, baru Anda bisa melihat berapa sih modal yang harus Anda keluarkan untuk memulai bisnis. Ingat, jangan sampai salah untuk menentukan sebuah modal. Karena kalau misalkan salah menentukan sebuah modal, maka planning kita itu akan buyar, akan hancur, akan berantakan. Karena di modal inilah faktor utamanya ketika kita menentukan sebuah bisnis. Nah, jadi jangan sampai salah ya untuk menentukan sebuah modalnya. Usahakan Anda belajar di internet, belajar di YouTube cara menentukan modal usaha. Cuman saran dari saya adalah tentukanlah modal dari hal terkecil sampai dengan modal yang besar. Karena disitulah kekuatan kita untuk memulai sebuah bisnis. Keempat, nah, Anda harus belajar administrasi. Nah, di administrasi inilah Anda harus dituntut sebagai bos. Karena Anda adalah pengusaha, Anda yang menentukan usahanya, Anda yang menjalankan usahanya, ya tentunya Anda harus menjadi seorang bos. Dan bos inilah harus paham terhadap administrasi pekerjaan Anda, administrasi usaha Anda. Dalam misalkan pengeluaran pemasukan, dalam keuangannya, atau misalkan rekapan siapa aja yang pesan, rekapan siapa yang order, atau administrasi lainnya. Kalau misalkan usaha kita masih kecil, ya tentunya kita usahakan lebih maksimal lagi dalam keuangannya, dalam pencatatan keuangannya, dalam administrasi lain-lainnya. Nah, karena sebuah administrasi ini penting sekali. Kalau misalkan administrasi kita kacau dalam sebuah usaha, dalam sebuah bisnis, maka hasilnya pun akan tidak maksimal, hasilnya pun akan kacau. Jadi usahakan belajar dari sekarang tentang administrasi. Banyak loh di internet, banyak loh di YouTube. Silakan belajar administrasi dari mulai cara pencatatan sampai dengan pelaporan. Nah, usahakan kita belajar. Yang kelima, belajar menjauhkan pikiran kegagalan. Nah, ini yang menjadi faktor utama. Kenapa banyak sekali orang-orang yang mau memulai bisnisnya, namun dia takut akan kegagalan. Hey bro, ketika kita memulai bisnis, tentunya kita harus menanggung sebuah risiko. Siap berbisnis, siap menanggung risiko. Risiko bisnis itu apa? Ya kegagalan. Kalau misalkan kita tak berhasil memulai bisnis, ya tentunya akan ada kegagalan. Jangan takut kegagalan. Jadikan kegagalan Anda itu sebuah motivasi untuk Anda maju ke depan. Nah, namun ketika Anda mau memulai bisnis, usahakan jauhkan pikiran kegagalan itu dalam otak Anda. Tetap optimis, jangan pesimis. Karena kalau misalkan Anda setiap hari berpikir, saya nanti gagal gimana? Saya bisnis gagal gimana? Nah, itu bahaya. Karena belum aja kita memulai bisnis, Anda sudah berpikir gagal, Anda sudah berpikir negatif. Jauhkan prasangka itu. Tetaplah optimis, tetaplah berprasangka baik. Karena kita punya Allah. Kita berdoa, kita berusaha. Maka jauhkan pikiran kegagalan dalam otak Anda. Yang keenam adalah aktif dalam pemasaran. Nah, sobat-sobat semua, kalau misalkan beberapa tadi sudah dilaksanakan, sekarang tinggal pemasarannya. Tinggal menentukan targetnya, menentukan pasarnya. Nah, silakan Anda bisa untuk memasarkan produk Anda tadi baik melalui online maupun melalui offline.
Nah, melalui online ini di beberapa media sosial. Jadi kalau misalkan Anda belum punya media sosial, nah silakan dari sekarang buat media sosial Anda. Baik itu Facebook, Instagram, WA, ataupun Facebook Ads. Nah, dengan media sosial ini cukup efektif karena Anda cukup posting, kasih harga dengan deskripsi kata-kata yang menarik. Nah, insya Allah orang itu akan minimal melihat produk Anda. Nah, setelah itu baru orang membelinya. Nah, di media sosial inilah kita harus lebih aktif lagi dalam pemasaran. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan kita punya Facebook, silakan Anda gabung ke grup Facebook pemasaran tentunya, grup Facebook bisnis, grup Facebook usaha-usaha yang ada di sekitaran Anda. Contohnya saya ambil contoh yang ada di Bangka Belitung. Nah, itu di Bangka Belitung ada forum jual beli Bangka Belitung. Jadi kalau misalkan Anda punya Facebook, baik itu Facebook bisnis maupun Facebook Anda pribadi, nah silakan Anda ikut bergabung ke forum jual beli Bangka Belitung. Jadi disitulah Anda bisa untuk memasarkan produknya, salah satunya. Nah, selain di Facebook, Anda juga bisa di Instagram, di story Instagram, ataupun Anda bisa juga menjual produk Anda di grup-grup WA yang ada di handphone Anda. Nah, jadi jangan malas-malas untuk ikut-ikut gabung ke grup. Kalau misalkan kita malas, sedikitlah relasi kita. Tapi kalau misalkan kita aktif, kita sering gabung-gabung grup jual beli ataupun grup lainnya, nah disitulah efektif untuk menambah link kita. Nah, dalam memasarkan. Jadi silakan Anda share produk Anda ke grup-grup itu, maka insya Allah disitulah orang bisa tahu bahwasannya Anda menjual produk, Anda menjual barang. Jadi yang utama adalah branding diri Anda sendiri dulu. Bagaimana caranya orang itu ketika melihat Anda adalah penjual, Anda adalah produsen. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita malas-malas untuk dalam pemasaran. Aktif dalam pemasaran penentu Anda untuk sukses dalam penjualan produk Anda. Yang terakhir, ketujuh adalah istiqomah. Nah, sebagai penentu semuanya, sukses atau tidaknya kita menjadi pebisnis, hebat atau tidaknya kita menjadi pebisnis, dan siap atau tidaknya untuk menjadi sukses, itu tergantung keistiqomahan kita. Kalau misalkan kita istiqomah dalam memasarkan produk, sabar, maka insya Allah hasilnya akan maksimal untuk kita. Jadi istiqomah ini penentu kita untuk sukses atau tidaknya. Jadi sobat-sobat semua, kalau misalkan kita punya usaha, punya produk, memasarkan dan lain-lainnya, hal yang utama adalah istiqomah. Jangan sampai kita malas-malasan. Jangan sampai di otak kita ada pikiran sekali rugi, sudahlah, gak usah lagi kita usaha, gak usah lagi lah bisnis, banyak ruginya. Besoknya gak lagi usaha. Jangan sampai seperti itu. Bangkrut, rugi, untung, ataupun kepepet lainnya, itu hal yang biasa dalam berwirausaha. Jangan sampai Anda sekali dapat musibah down, sekali dapat masalah enggak lagi usaha. Jangan sampai seperti itu. Pantang menyerah. Istiqomahlah Anda, karena kitalah yang menentukan untuk proses seluruhnya. Kitalah yang menjalankannya. Jadi kita harus istiqomah.